Salam. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami, pelayan jemaat di gereja kita, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah malam kita pada Minggu Eksaudi pada hari ini dengan tema kebahagiaan orang benar. Kita akan segera memulai ibadah kita. Baiklah, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus salik langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu.
sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap hati dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 427, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Eksaudi pada hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rasa kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat,
tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil sejenak waktu untuk merenungkan, mengingat, dan menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan kita memohon keampunan kepada Tuhan kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 387, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Eksaudi pada hari ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Andaikan surya pagi tersembunyi, engkau tampilkan siang yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan terang. Tak
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia, kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Bukan karena kebaikan dirimu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Melampaui segala akal, itu yang menjaga hati, pendengaran bahkan pemikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Bapa, dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Maka berkuasalah Engkau menyampaikan isi hati kami, isi hati Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan diberkati. Dan ada Roh Allah yang bekerja bersama-sama untuk menyampaikan kebenaran firman itu, menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengarkannya. Hamba-Mu menyerahkan waktu ini dalam kuasa-Mu. Berfirmanlah, ya Bapa, jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki. Amin.
Shalom. Shalom. Semangat. Berarti saya masih bisa 2 jam lagi menyampaikan firman Tuhan. Dari suaranya seperti itu ya. Ada senyumnya, ada keceriaan, walaupun tangan masih ada yang begini-begini. Tidak apa-apa, it's okay ya. Saya Pendeta Stephen Tanjung. Dan saya juga menyapa para pemirsa yang ada di rumah yang hari ini live streaming. Dan kami berharap bahwa kita semua hari ini boleh diberkati, kita semua yang boleh bersama-sama hari ini mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah bersama-sama. Kita menjadi bagian-bagian daripada anak-anak Tuhan yang diberkati melaluinya. Kami melayani di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Anugerah Jalan Madong Lubis nomor 9. Kalau ada di sini orang-orang Metodis, silakan jalan-jalan juga ke sana. Saya bawa istri saya yang paling cantik, nomor satu-satunya di dunia. Ibu Pendeta Ermida Sinurat, kalau ada Boru Sinurat di sini, boleh juga. Tetapi biasanya Marga Tanjung paling jarang ya. Mungkin satu-satunya yang ada di sini cuma saya. Nah kalau ada Marga Tanjung nanti boleh kenalan atau boleh jumpa dengan saya ya. Karena kami yang paling langka di tengah-tengah orang Batak. Gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada kita sekalian. Sebagai firman Tuhan dan renungan kita malam hari ini, mari sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dari kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Karena ini adalah madah, pujian, puisi dan doa, maka sebaiknya dan saya ingin mengajak teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian untuk kita berinteraksi bersama-sama dalam responsoria. Kita akan menaikkan kembali Mazmur ini menjadi perenungan kita malam ini. Saya akan membaca bagi kita ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian ayat yang kedua, nanti kita bersama-sama di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Mazmur 1, ayat yang pertama sampai yang ke-6 demikian firman Tuhan bagi kita. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, sampai sedemikian jauh. Ayat yang terakhir, sebagai bagian kekuatan dari perenungan kita, menjadi kesimpulan sederhana awal dari apa yang disampaikan oleh pemazmur pasal yang pertama ini. Lalu ia ingin berkata apa kepada kita sekalian? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saya belum sambung, saya cukup sampai di situ, masih ada koma dan ada lanjutannya. Kalimat itu menegaskan sekali lagi sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ia mengenal jalanku, ia mengenal jalanmu sekalian, ia mengenal jalan semua orang yang hari ini percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Hanya Dia sebagai tumpuan akhir bahkan sumber dari segala kehidupan. Bahkan Dia yang hari ini kita percaya sebagai Allah yang mati, bangkit dan naik ke surga. Satu-satunya Allah yang sama yang kita perlakukan sama dan kita sama di hadapan Tuhan. Hari ini firman ini berkata kepada kita, kepada engkau yang hari ini percaya, aku berkata kepadamu, sebab Tuhan mengenal
jalan orang benar. Amin. Sangat dia mengenal siapa dan bagaimana engkau. Ia mengenal siapa aku, ia mengenal siapa dirimu, ia mengenal siapa kita. Saya katakan hari ini ia juga mengenal kepada seluruh pemirsa yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saya perlu menyampaikan itu? Agar di pemahaman kita bersama hari ini kita sepakat bahwa kita adalah orang-orang yang sangat mengenal Kristus dan hidup di dalam jalan-jalan yang telah ia sampaikan melalui perintah dan firman Allah. Mengapa? Begitu hebatnya cara pemazmur membedakan di antara keduanya. Saya sambung ayat yang ke-6 itu. Tegas, jelas, sederhana, dan pasti. Tetapi jalan orang fasik resya dalam bahasa aslinya. Tetapi jalan orang fasik, orang-orang yang hidup dalam kumpulan pencemooh, mereka-mereka yang hidup dalam keberdosaan, resya seatim. Mereka selalu berpikir cara negatif, tindakannya adalah kejahatan, kriminal dilakukan, mengenal siapa Allah tapi tidak melakukan perintahnya, dan melakukan hal-hal yang di luar nalar akan kepercayaan, bahkan mereka menjadi orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. That is different. Orang benar dan orang yang fasik sangat-sangat berbeda. Kenapa itu perlu tegas? Ada begitu banyak orang hidup dalam suasana abu-abu hari ini. Surga diberikan, neraka ada. Tetapi kemanusiaan kita sering berada di dalam kondisi abu-abu. Enggak terlalu enak kali, enggak terlalu sakit kali. Apakah ada posisi di antara itu? Kekacauan-kekacauan seperti ini hari ini diungkap dan diberikan kepada kita satu imajinasi yang baru. Satu daya kreatif baru untuk kita memikirkan who are you, siapa kita di hadapan Allah yang sesungguhnya, dan bagaimana kita mempresentasikan diri kita sebagai bagian hormat, kemuliaan nama Allah. Amin. Boleh saya tutup firman ini? Sudah selesai. Betul, serius. Bagaimana Pak Sintua? Ngasai dope. Apalagi yang Anda minta sama saya? Kurang jelas? Toh pemazmur menyampaikan ada jalan orang benar dan ada jalan orang benar akan menemukan kebahagiaannya, orang fasik akan menuju kebinasaan. Apalagi yang Anda minta? Kalau saya perpanjang nanti saya margabusi. Lebih bagus saya closing. Anda setuju atau tidak? Mulai Anda berapologet dan Anda mulai menafsir. Ada apa ini pendeta? Kalau begini pendeta cukup sekali saja kami undang. Anda juga pikir, ada apa ini ya? Enggak terjadi apa-apa saudara. Hanya butuh kesepakatan kita bersama. Anda tahu, masuk surga Anda harus memilih. Masuk neraka juga pilihan. Anda tidak memilih di antara keduanya juga pilihan. Hari ini saya tanya kepada kita, konsekuen dulu, saya lanjut atau tidak? Masih dari 10.000 yang hadir malam ini, perasaan saya suaranya masih 1.000. Ini antara perdebatan satu jengkal, you know satu jengkal? Dari hati, hati tempat firman Tuhan ditaburkan toh. Ini jam 7:30 tepat. Satu jengkal, kita cerita satu jengkal. Saya 2 jam lagi Pak Sintua, boleh? Tadi saya tidak diizinkan sehingga saya tadi 5 menit saja. Saya 2 kali gelombang. Kembali ke laptop. Oke, kita persoalkan satu jengkal. Hati adalah tempat firman Tuhan ditaburkan. Amin. Setuju ya? Persoalan hati akan menjadi buyar 1 jengkal ke bawah. Coba lihat. Apa masalahnya di situ? Ada lambungmu. Kalau saya 2 jam berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, apakah Anda tetap sepakat dengan hatimu yang mendengarkan firman Tuhan? Atau Anda sudah mulai kompromi dengan perutmu?
Mana Anda terima? Satu jengkal ke atas adalah mulutmu hari ini. Yang dalam persoalan kita adalah sampaikanlah apa yang baik dan yang benar dari isi hatimu. Walau kadang-kadang lebih besar yang kita sampaikan persoalan perut kita daripada persoalan hati kita yang keluar dari mulut. Benar atau benar? Berarti kita harus sepakat malam ini. Anda kan mahasiswa kebanyakan toh, harus menjadi sehat, memutuskan segala sesuatu, konsisten, komit, dan punya integriti untuk itu. Saya lanjut atau tidak? Tahankan 2 jam ke depan. Maka saya minta Anda berdoa syafaat di tempatmu masing-masing. Kalau Anda mau dengar silakan, Anda tidak mau dengar juga is okay. Kembali kepada teks. Saya tidak akan pernah lari dari teks dan konteks pembicaraan. Tema yang diberikan kepada GKPI hari ini kepada saya. Karena kali ini pertama saya naik ke mimbar GKPI, langsung 2 kali, jam 4:30, jam 7. Saya bilang ini crazy sedikit, saya bilang. Ya, tapi karena Tuhan bekerja, Allah bekerja, saya beranikan terus untuk menyampaikan firman Tuhan. Berbahagialah orang benar. Happiness kepada semua orang yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Luar biasa. Temanya sangat besar, firmannya juga luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk GKPI Pamen. Lebih banyak. Sebelum saya mengantarai, maka itulah sebenarnya yang kekuatan terbesar. In essential unity. Dalam hal-hal yang esensi, kita harus satu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In non-essential liberty. Dalam hal-hal yang tidak esensial. Anda mau bertepuk tangan, Anda mau jungkir balik, Anda mau modom-modom, Anda mau hanya sip-sip, Anda mau teriak-teriak haleluya, it's okay. Itu soal hal-hal yang tidak esensi. In all things charity. Dalam hal-hal yang sangat substansif. Tempatkanlah kasih di atas segala-galanya. Anda akan mengerti dan faham apa yang Tuhan maksud dalam kehidupanmu. Amin. Itu kekuatannya saudaraku. Sehingga saya nggak pernah alergi untuk katakan kepada saudara-saudara walaupun saya orang metodis. Kita sama dengan GKPI, tepuk tangan juga dong. Masa kalah kita dengan tetangga sebelah? Begitu ya. Oh ini ada juga pancing lagi, ini mau 3 kali katanya. Saudara, kebahagiaan. Ada yang tidak ingin bahagia di dalam ruangan ini? Yuk, semua ingin berbahagia toh? Semua ingin berbahagia? Tapi kebanyakan di antara kita mencari kebahagiaan adalah seolah-olah itu soal jabatan, soal uang yang banyak, soal harta kekayaan. Kalau Anda mempertaruhkan kebahagiaan soal jabatan, harta kekayaan, dan harta melimpah, saya katakan itu bukan kebahagiaan, tapi itu adalah kenikmatan. Kebahagiaan apa yang Anda cari? Bahwa kebahagiaan adalah mencari sesuatu yang supaya kita semakin lebih hebat di hadapan semua orang. Saya katakan, orang-orang yang melakukan pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, segala sesuatu yang mengandung kemaksiatan, saya katakan hari ini itu bukan happiness. Itu adalah kenikmatan. Anda melakukan itu pilihanmu. Anda mau mencari kebahagiaan, tapi saya katakan hari ini di atas mimbar ini, saya katakan itu bukan kebahagiaan, tapi itu hanya sebentuk kenikmatan. Anda mencari sesuatu Anda supaya bikin dihargai orang, mencari sebuah kehormatan orang lain supaya kita berlangsung untuk menjadi seseorang yang jauh lebih hebat dan lebih baik. Saya katakan itu hanya hasrat untuk mencari sebuah kenikmatan, tetapi bukan kebahagiaan. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Kebahagiaan mana yang kami terima? Bahagian apa yang kami dapatkan supaya kebahagiaan itu jelas, terlihat, dan kami melakukan apa yang seperti apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Menarik. Tadi di gelombang pertama saya katakan 24 tahun saya jadi pendeta. Kalau saya tidak salah, baru sekali ini saya menyampaikan Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6 dalam ibadah minggu. Betul, saya nggak main-main. Biasanya ibadah minggu nggak lepas dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Paling kalau banter-banter, senggol-senggol sedikit ya
beberapa surat-surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kisah para rasul, bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi ketika memazmur, biasanya mazmur itu disampaikan apa? Responsoria dan lain-lain. Kenapa? Karena mazmur itu karakternya adalah doa. Kehidupannya adalah ungkapan hati dan kesaksian. Perasaan yang ia sampaikan sama dengan pemusik yang menyampaikan musik hari ini. Maka itu meluap dengan rasa doa. Keinginan untuk menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Sehingga apa dikatakan, maka musik itu adalah bagian yang tidak terlepas dari sebuah ibadah. Pemazmur mengungkap itu. Seluruh penulis kitab pemazmur ini ingin menyampaikan kepada semua orang. Berbahagialah engkau ketika engkau mendengarkan pujian. Engkau berdoa, engkau bernyanyi bertalu-talu dan engkau menyampaikan segala respon isi hatimu dalam sebuah kesaksian. Itulah mazmur hidupmu yang sesungguhnya. Itu mengapa pemazmur membuka kalimatnya dalam pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya perlu beritahu kepada teman-teman sekalian, kepada jemaat dan pemirsa yang sedang menonton. Kalau kita mau mencari bagaimana kita ingin menemukan sebuah kebahagiaan, cari dulu titik persoalannya, masalahnya ada di mana. Dan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, lalu kita identifikasi masalah itu, lalu kita simpulkan bersama-sama. Saya kira tanpa bermaksud untuk mengajari saudara-saudara yang sudah belajar sekarang akan sudah belajar metodologi yang cara yang sedemikian rupa. Merumuskan sebuah persoalan atau masalah. Saya mencoba merumuskan masalah yang apa yang disampaikan oleh pemazmur. Maka kita dapat mengelompokkan beberapa kelompok atau golongan kemanusiaan kita hari ini. Yang pertama, pemazmur mengelompokkan satu kelompok manusia yang dikatakan di sana kelompok manusia yang berjalan menurut jalan orang fasik, rasyaim. Bentuk kata kerja dari kata rasya yang berarti jahat, kriminal. Ada di sini? Tidak ada ya? Wow, luar biasa. Ini jalan orang-orang benar semua ini. Ya, happinessmu akan merasakan kebahagiaan ini. Ini kelompok manusia, apakah ada di muka bumi ini? Banyak saudara. Begitu banyaknya kejahatan, tindakan-tindakan kriminal, orang-orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memuliakan Allah. Maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Membunuh orang lain, merampok orang lain, menyiksa orang lain. Melakukan tindakan-tindakan kekejian di luar batas-batas kenormalan dan di luar garis koridor mereka sebagai manusia. Apakah banyak manusia di muka bumi seperti ini? Sangat banyak. Perilaku negatif serta pikiran dan perkataan bahkan perbuatan mereka tidak lagi mengarah kepada Allah. Harus identifikasi, ini kelompok manusia orang-orang fasik. Maka kita sudah dapat satu persoalannya apa? Kelompok manusia yang kedua. Dikatakan melalui pemazmur kepada kita semua adalah jangan pernah bergaul dengan orang-orang berdosa, terlalu umum disampaikan oleh pemazmur. Dalam bahasa asli sataim, bukan hanya persoalan orang berdosa, orang-orang yang tidak lagi dapat diampuni dosanya. Waduh, luar biasa ya. Di sini tidak ada seperti itu. Bagaimana mengidentifikasinya? Jelas apa yang mau disampaikan kepada kita. Orang-orang yang paling dan susah untuk diampuni dosanya adalah, nah ini dia, semoga tidak ada di dalam lingkungan kita. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Hancur hatiku. Orang-orang yang datang tiap pagi, tiap siang, tiap malam rajin memberikan persembahannya, tidak pernah takut akan apapun, selalu melakukan apa kewajiban keagamannya, selalu taat dalam segala aturan mainnya, selalu tidak meninggalkan aturan keagamannya. Mereka selalu menjalankan rutinitas, formalitas keagamannya, tetapi tidak melakukan apa yang Allah firmankan. Apakah ada dalam kitab contohnya? Banyak. Ketika seorang datang ke dalam gereja berkata, ke dalam bait Allah, kepada sinagog, ya Allah, hari ini aku menyembahkan persembahanku kepadamu. Ini persembahanku, persembahan perpuluhanku, bla 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 bla.
Tetapi ia tidak datang dengan segala kerendahan hatinya. Lalu seorang datang pemungut cukai, ia tidak berani datang ke depan altar itu. Ia berdiri jauh-jauh, ia memukul-mukul hatinya, ia pukul-pukul dinding itu, ia berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang tidak mampu, aku adalah orang yang tidak layak menerima berkat sama sekali daripadamu. Aku memberikan persembahan hari ini kepadamu. Lalu firman Allah berkata kepada siapa dan kepada kita, kepada manusia hari ini, hey you, siapa yang didengarkan oleh Tuhan? Orang yang berdosa itu. Ketika sekumpulan para orang-orang Yahudi, para pemungut-pemungut cukai, para orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang saduki, orang-orang pintar, orang-orang keagamaan melihat Yesus bergaul dengan seorang perempuan sundal yang dikatakan sebagai PSK, pelacur dan lain sebagainya, orang yang paling berdosa, saudara. Hei Yesus, kenapa you mau bergaul dengan perempuan itu? Dilarang. Itu tidak benar sebagai budaya, tidak dibenarkan dalam keagamaan kita, tidak boleh. Lalu Yesus katakan apa kepada semua orang? You, semua 10.000 mata memandang, hari ini katakan kepadamu, kalau Anda tidak orang berdosa, lempar perempuan itu. Persoalan keberdosaan, saudara. Ada begitu banyak, ada kelompok manusia yang mengatakan dirinya sataim, orang yang taat beribadah, tapi perlakuannya tidak pernah melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Di sini ada? Tidak ada. Amin. Kecil suaranya, bahaya ini. Anda tahu ini menjadi problem terbesar bagi gereja hari ini. Problem gereja hari ini. Saya harus jujur katakan itu. Pendeta tidak boleh bohong. Bagaimana Anda mau menolong dan membawa jemaat kepada jalan yang benar? Di muka Anda hidup kudus, di belakang Anda kudisan. Gitu ya? Bagaimana Anda hidup seperti orang yang paling rohani yang bisa membawa Anda ke dalam kerajaan sorga. Sementara perilaku, cara berpikirmu, tindakanmu sangat koruptif dan subjektif. Bahkan menuju kepada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Apakah ada di sini? Mungkin tidak di sini, di luar sana. Tapi saya katakan hari ini menjadi problem terbesar bagi gereja kita. Gak usah tanya kenapa gereja sering berpecah. Gak usah tanya. Sudah jelas persoalannya ada di situ. Ketika banyak orang berpikir ia ingin membawa orang dan manusia ke jalan yang benar. Tapi sebetulnya dia hanya sedang memperkaya dirinya, mengentertain dirinya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar supaya orang mau dengan dia. Hati-hati, budaya itu hari ini menjamur bagi kita. Yang ketiga, apa yang pemazmur katakan? Kita identifikasi masalah, saudaraku. Teman-teman sekalian, mari identifikasi masalah supaya kita tahu bagaimana hidup sebagai jalan orang benar. Yang ketiga dikatakan kepada kita, kumpulan orang yang namanya pencemooh. Ada di sini? Tidak. Orang-orang ini yang katakan sebagai pencemooh adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tidak percaya dan tidak yakin bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. No, kami tidak di situ. Mazhab kami bukan itu. Wah, itu apa boleh buat. Tapi mereka mulai menghujat, mulai mencaci maki, mulai merendahkan orang, mulai menganggap orang lain yang tidak berkepercayaan sama sebagai rendahan, sebagai binatang, bahkan sebagai orang-orang yang dianggap kafir. Saya pikir kita tidak ada di situ. Apakah ada manusia seperti itu? Ada, saudaraku. Ini kumpulan yang harus kita identifikasi. Kita berada dalam ruangan yang seperti itu. Ada kumpulan manusia yang berjalan seperti orang fasik. Ada orang yang hidup dalam keberdosaan yang sangat-sangat tidak ditolerir, sataim. Dan ada para pencemooh yang siap dan selalu ada. Berjalan berkeliling untuk membumi hanguskan kita. Berapa menit lagi saya, Pak? Masih lanjut atau sudah berhenti? Masih boleh, Pak? Kasih tahu, Pak, kalau berhenti. Jangan iya aja, Bapak. Nanti bahaya saya. Saya kalau nggak di stop 2 jam lagi saya di sini. Kadang-kadang pendeta lupa, Pak. Karena dilihatnya 10.000 orang, khotbahnya sampai 4 jam. Maksud hati tadi 10 menit, jadi 10 jam, Pak. Merusak suasana. Lihat tangannya ini, sudah mulai.
Saya juga sudah mulai kepanasan di atas ini. Oke, saya lanjut. Sama-sama lapar kita ya. Tapi kita selesaikan dulu spiritualitas kita supaya amin semuanya. Saudaraku, apa yang Anda minta dari saya dengan teks firman ini? Setelah ada identifikasi masalah, dua hal yang perlu saya sampaikan. Pilihan kebahagiaan adalah sebuah responsibility, tanggung jawab. Amin. Amin. Boleh berikan kemuliaan. Kalau undang lagi agak beda suasana buat ya. Tanggung jawab saudara. Anda mau mencari kebahagiaan itu sebuah tanggung jawab karena pilihannya ada di kita. Banyak orang mau melakukan apa saja asal hidupnya bahagia. Manusia lebih tua menyebutkan dirinya sebagai manusia yang ingin mencari harta dan kekuasaan. Tapi sekelompok manusia lain hanya ingin mencari kemurahan dan kenikmatan dalam dunia ini. Kebahagiaan itu adalah sebuah tanggung jawab. Allah meletakkan hari itu hari ini kepadamu. Kenapa demikian? Cirinya sangat jelas disampaikan oleh pemazmur bagi kita. Orang-orang yang berjalan di dalam jalan kebenaran, maka dia, firman Tuhan katakan kepada kita tadi, orang-orang yang berjalan dan mencari sebuah kebahagiaan, ayat kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jika kebahagiaan itu adalah sebuah tanggung jawab, maka tanggung jawab pertama kita adalah tanggung jawab untuk merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam. Amin. Rendah suaramu karena saya tahu tidak pagi, siang, dan malam Anda merenungkan firman Tuhan. Kalau saya tanya survei hari ini, ada yang tiap pagi buka firman Tuhan? Saya takut buka WA pasar dulu baru buka yang lain. Ya kan? Ada yang tiap pagi cari Tuhan dulu? Haleluya. Bukan cari yang lain, bukan lagu galau ya. Nanti lagu Anda mati-matianku membela. Aduh kacau saudara. Anda mencari apa? Serius loh. Habis-habisanku. Aduh. Sudah Anda dibohongi. Yesusmu gak pernah bohong kepadamu, percaya. Kenapa Anda gak cari tiap pagi? Kita bicara pagi, bicara siang. Dengan sekumpulan banyak persoalan yang kau hadapi di kampus. Dengan pacarmu terlebih-lebih. Dengan teman-temanmu yang masih berutang denganmu. Boro-boro Anda bernyanyi. El Shaddai, El Shaddai. Lagumu pasti akan berubah dengan lagu yang lain. Gak usah saya lanjutlah lagunya, nanti bahaya. Anda tahu itu. Sebuah tanggung jawab. Mereka akan teridentifikasi sebagai orang-orang yang selalu melakukan dan mengerjakan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Message-nya, pesannya adalah jangan pernah lupakan untuk membuka Alkitabmu. Jangan lupa engkau mencari Tuhan dalam pagi, siang, dan malammu. Jangan pernah engkau menduakan dia dalam segala perilakumu. Walaupun engkau sering diduakan oleh pacarmu, tapi dia tidak boleh menjadi yang kedua dalam hidupmu. Wow, amin. Wow, sering diduakan juga berarti ya. Tapi Allah tidak boleh diduakan saudaraku. Satu-satunya, the first, for all, for life. Begitu hebatnya dia, maka orang-orang benar sesuai dengan identifikasi pemazmur. Hidupnya seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Cukup makan, cukup air, cukup segala-galanya. Orang-orang yang hidup berjalan dalam jalan Tuhan, hidup yang bergaul dengan firman Tuhan adalah mereka-mereka yang tidak akan pernah kekurangan dalam segala sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang perlu kau khawatirkan dalam hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Anda mencari dan mengejar status. Anda mengejar ribuan kilo, ribuan meter, ribuan mil perjalananmu hanya untuk mencari sebuah keserakahan dalam bentuk kenikmatan yang Anda pikir itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi manipulasi kehidupan saya bawa dan saya giring Anda hari ini. Cari Tuhan.
Cari Tuhan, find it God. Cari Dia. Dahulukan Dia dalam segala sesuatu. Mencari kebahagiaan dalam kebenaran Allah. Maka Allah yang dinomorsatukan, bukan yang lain. Mengerjakan perintah Allah dan Allah cukupkan segala sesuatu dengan apa yang kita mau. The second, yang terakhir, yang kedua. Pilihan kebahagiaan adalah melakukan kebenaran firman. Amin. Melakukan kebenaran firman. Saya closing ini firman karena nanti Anda protes dengan saya. Saya closing dengan sebuah cerita kecil, ilustrasi ringan. Saudara-saudara, satu kali ada seorang bertobat, mungkin seperti Anda, tapi saya katakan dia adalah Marga Tanjung lah dulu ya. Dia orang yang sudah mengenal Tuhan dengan cukup luar biasa. Ia mengasihi Allah dengan cara luar biasa. Ia menuntun dan ia menjaga dirinya dari segala apa yang Allah perintahkan bagi dia. Ia punya seekor kuda dan kudanya itu sangat-sangat mengerti dan paham siapa dia. Bahkan dia sebagai orang Kristen pertobat, binatangnya sekalipun kudanya ini harus menurut sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Luar biasa bukan? Ada yang pernah seperti itu? Engkau punya mungkin binatangmu di rumah, punya peliharaanmu di rumah, punya dogimu di rumah. Saya takut sering menggigit paha orang lain atau menggigit orang lain. Tapi ini peliharaannya, kudanya, binatang kesayangannya ini sangat mengerti sama dengan tuannya. Faham akan segala perintah tuannya. Kalau ia berjalan, kuda ini hanya dengar satu perintah. Haleluya. Wow. Luar biasa bukan? Saya tanya sekali lagi kepada Anda sekalian. Kuda itu bisa berjalan hanya dengan kalimat apa, saudaraku? Masih kecil. Anda belum mendengarkan firman Tuhan sepertinya. Kuda ini hanya bisa berjalan dengan satu kalimat perintah. Perintahnya jelas, yaitu haleluya. Kalau ia mau berhenti, Anda hanya bisa memerintahkan kuda itu dengan katakan amin. Selesai, kuda itu pasti berhenti. Ia tidak akan pernah kemana-mana. Saya tanya kepada semua orang, pemirsa yang ada hari ini sebelum kita closing ini firman. Kalau kuda itu Anda mau berhentikan, maka kuda itu hanya berhenti dengan satu kalimat yang sama yang diajarkan oleh tuannya. Apa kalau berhenti? Amin. Anda sepakat, kita sekarang sepakat. Hari ini kita semua dalam ruangan ini dan pemirsa yang sedang menonton streaming ini, kita sepakat hari ini mendengarkan firman Tuhan dan melakukan tindakan firman Tuhan itu seperti apa yang Allah perintahkan. Melakukan kebenaran harus sesuai dengan itu. Satu ketika saudara, kuda ini harus dijual, sell. Ia terpaksa menjual kuda ini kepada seseorang. Katakanlah kepada si Polan, Polan, saya mau jual kuda saya ini. Saya butuh sesuatu untuk kebutuhan anak-anak saya. Mau tidak mau. Lalu si Polan ini datang, ia lihat kudanya, bagus kudanya. Oke, angkanya disampaikan sekian. Tawar-menawar terjadi, akhirnya mereka deal dengan angkanya. Sebelum mereka berjabat tangan, pemilik tadi katakan kepada si Polan, Polan, kau tahu, ada hal yang harus kamu tahu sebelum memiliki kuda ini. Kau boleh membayar dengan segala konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Tapi saya beritahu kepadamu bahwa kalau kuda ini kau mau harus jalankan dan kuda ini mau berjalan, maka kuda ini hanya dengar satu perintah. Perintah itu adalah haleluya, mantap. Kalau kuda ini mau kau hentikan, maka dia hanya punya satu perintah juga yang sama. Dan perintah itu dikenal dengan amin. Hanya dua perintah, saudara. Oh, kalau cuma hanya itunya, kecil. Oh, biasalah. Ya kan? Ada yang susah untuk melakukan dan mengerjakan perintah Tuhan? Tidak ada yang susah, saudara. Semua sepakat kita akan mengatakan tidak ada yang tidak ada yang berat dan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Semua bisa. Sepakat mengatakan oke, deal. Mereka salaman, lalu mereka berangkat dengan situasi dan keadaannya masing-masing. Si Polan mulai naik kuda itu. Pelan dia naik, baru 5 menit saudara. Dia naik, bangga ya naik kuda ya. Kayak di Brasta gitu. Apalagi kudanya besar. Kuda jalan. Dia pancing-pancing, dia coba pegang-pegang tali apanya itu.
tali kuda itu, kudanya nggak mau jalan, saudara. Nggak mau jalan kudanya. Sampai dia ada sekitar 7 menit dia lupa, baru dia teringat, oh iya. Kalau kuda ini mau berjalan hanya ada satu perintah, haleluya. Ketika ia katakan haleluya, kuda ini mulai berjalan. Tak, satu. Mantap kudanya berjalan. Dia sebut kali kedua, haleluya. Kecepatannya mulai berubah, saudara. Tadi 20 km per jam, sekarang sudah mulai kecepatan 40. Oh, makin enak, angin sudah mulai nyaman ya. Kalau beras tagi semakin enak ya, dinginnya mantap. Kurang kencang, haleluya, haleluya, haleluya. Kecepatan sudah mulai cepat, tadi sudah 20, 40, sudah mulai 60 saudaraku. Biasalah manusia selalu apa? Selalu cukup kurang, puas kurang, biasa itu. Kalau di jalan tol selalu diingatkan kepada kami, kepada kita semua, hanya diberikan batas minimal 60 km per jam, minimal. Maksimalnya 80 km per jam. Di atas itu tanggung jawab sendiri. Lebih dari 100 urusanmu dekat dengan surga atau neraka. Pilihlah salah satu. Betul, gak main-main. Oleh karena keinginan nafsu, oleh karena keserakahan dan kenikmatan, oleh karena ingin mencari sesuatu yang rasanya lebih menikmati, kita memacu kecepatan. Mulai katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudanya mulai berjalan semakin kencang. 60, 80 sampai 100 km per jam. Kecepatannya sudah di atas rata-rata. Air mata sudah mengeluar dari air matanya. Tidak tahu dia tidak sadar di depannya maut sedang mengintai. Jurang sudah ada di depan mata. Ia harus hentikan segera kuda itu. Kalau berhenti kuda itu hanya kenal perintah. Dia lupa saudara. Dia lupa bagaimana memberhentikan kuda ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Kuda itu berhenti atau tidak? Tidak berhenti. Dia terus sampai sekitar kurang lebih 50 meter ke depan. Ia teringat kembali untuk memberhentikan kuda itu hanya dengan satu perintah. Amin. Kuda itu berhenti atau tidak? Begitu bahagianya dia memberhentikan kuda itu, ia merasakan bahwa ia selamat dari jurang maut, ia menikmati kebahagiaan, ia berteriak, haleluya. Anda tahu dia kemana? Anda tahu dia kemana? Salahkah orang berteriak puji Tuhan dan segala sesuatu ketika menikmati sebuah kebahagiaan? Tidak ada yang salah, tapi jangan salah pilih. Kenikmatan bukan sebuah kebahagiaan, itu bukan jalan orang benar. Kalau Anda salah pilih, maka itu bukan sebuah tanggung jawab. Itu tanggung jawabmu sendiri. Menutup firman ini. Carilah kebahagiaan karena engkau mencarinya bersama dengan Allah. Karena hanya di dalam Allah engkau mendapatkan kebahagiaan yang sama. Kebahagiaan bukan ukuran seberapa pintar, seberapa jelek, seberapa banyaknya, dan seberapa kurang, seberapa sakit atau sehatnya dirimu. Karena kebahagiaan bukan soal sakit atau sehat, bukan soal kaya atau miskin, bukan soal pintar ataupun tidak pintar. Karena kebahagiaan adalah soal penerimaan Allah denganmu dan dengan Dia sang memberi kenikmatan. Saudaraku, pulanglah dengan sukacita. Ambil dan raih kebahagiaan karena di tanganmu ada keputusan, ada sebuah tanggung jawab dan pilihan. Maka bagi orang yang ingin mencari sebuah kebahagiaan, jadilah orang-orang benar yang melakukan seperti apa yang Allah perintahkan. God bless you. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dengan segala kebesaran. Bahkan kebenaran firman-Mu boleh hari ini menyapa kami. Dengan segala kelelahan kami, dengan segala sesuatu yang kami rasakan dan kami nikmati hari ini, kami membutuhkan urapan dan kekuatan daripada-Mu untuk selalu membantu dan menolong kami untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Kami ingin mencari dan mengejar sebuah kebahagiaan,
Tapi kebahagiaan itu seutuhnya ada di dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami mencari-Mu Bapa. Kami memperkatakan apa yang selalu firman Tuhan ingin sampaikan bagi kami dan kami implementasikan di dalam setiap kehidupan dalam perjalanan ini. Kami selalu percaya ada Allah, sumber hikmat dan kebijaksanaan yang akan membantu dan menolong kami untuk mencapai hal-hal terbaik dalam mencari masa depan yang seutuhnya di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa dengan segala kebesaran dan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kembali kita mengangkat pujian bagi nama Tuhan, merespon firman Tuhan dari Sabda PKJ nomor 258 ayat 1 dan 2. Kita dalam memberi kurban persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih-Mu, keadilan-Mu, damai sejahtera-Mu, dan sukacita-Mu. Bukalah hati kami dengan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya damai dan sejahtera. Cari dan kejarlah kebahagiaan dalam hidupmu bersama Kristus, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.